Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentu kita sudah merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan sudah merengkuh kita sehingga kita menjadi anak-anak-Nya. Kita menjadi orang-orang yang berada di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Lalu apakah yang bisa kita kerjakan untuk kemudian menyalurkan kasih Tuhan itu? Kita bisa juga mewartakan kasih itu kepada sebanyak mungkin orang dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah minggu yang lalu kita bersama-sama diajak untuk melihat keteladanan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya keteladanan itu memampukan kita untuk juga melakukan kasih kepada sesama kita. Di dalam lingkup Gereja Kristen Indonesia di kota Yogyakarta ini, kita bersama-sama memiliki lembaga pelayanan masyarakat. Kita memberinya nama LPM Pelita Kasih. Memang kita berharap bahwa lembaga pelayanan masyarakat ini menjadi seperti pelita yang memancarkan kasih Tuhan bagi sebanyak mungkin orang. Dan tentu saja kita semua pun menjadi bagian dari orang-orang yang memancarkan kasih itu kepada sesama kita. Bagian menarik yang menjadi perumpamaan Yesus ketika dia merengkuh orang-orang berdosa, merengkuh pemungut cukai yang mau mendengarkan dia. Maka ada dua perumpamaan yang kemarin bersama-sama kita bahas. Walaupun di dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang bernilai sama untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa. Mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam keteladanan Tuhan ada sikap proaktif di dalam menjangkau orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Perumpamaan yang pertama mengajak kita untuk melihat bagaimana seorang gembala mencari dombanya yang hilang. Perumpamaan yang kedua mengajak kita untuk melihat bagaimana seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang. Dan sebenarnya kalau kita lanjutkan ke perumpamaan yang ketiga, bagaimana seorang ayah dengan sungguh-sungguh menantikan anaknya yang hilang itu kembali. Nah, di dalam 3 kisah yang setara ini kita sebenarnya ada melihat satu kesamaan keteladanan kasih Tuhan, yaitu kasih yang proaktif, kasih yang bersedia memberi diri untuk menjangkau orang-orang yang terhilang itu. Di dalam perumpamaan yang pertama kita melihat sang gembala itu adalah gembala yang proaktif mencari dombanya. Bahwa dialah yang kemudian melihat bahwa ada 1 ekor dari 100 ekor yang dia miliki dan ternyata belum sampai di kandangnya. Maka gembala itu mencari dengan sungguh-sungguh. Dia berusaha untuk menemukan domba yang sesat itu sampai menemukannya dan kemudian menggendongnya bersukacita atas penemuan yang dia dapatkan. Perumpamaan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa perempuan itu yang kehilangan 1 dirham di antara 10 dirham yang dia punyai, dia juga melakukan tindakan proaktif. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa perempuan itu menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Itu berarti bahwa ada kesungguhan untuk mendapatkan yang terhilang itu.
Dan kalau kita mau melanjutkan pada perumpamaan yang ketiga, sang ayah yang anaknya sudah pergi dan menghilang itu, dengan sungguh-sungguh menantikan anaknya. Dia setiap hari menunggu kapan anaknya pulang, kapan anaknya itu kembali. Anak yang sudah hilang itu masih dia nantikan. Sehingga ketika sang anak itu terlihat dari kejauhan, dikatakan di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di dalam konteks zaman Yesus, ayah biasanya akan menunggu anaknya datang. Tetapi di dalam perumpamaan yang diberikan Yesus, ayah itu yang mendatangi anaknya yang hilang. Dia proaktif menunggu dan bahkan menyambut anaknya. Lalu bagaimana kalau kita bercermin dengan kasih kita? Sudahkah kita melakukan tindakan-tindakan proaktif untuk menjangkau saudara-saudara kita yang terhilang? Entahkah dia terhilang karena memang ketidaktahuan yang dia miliki, seperti domba yang tersesat atau dirham yang hilang, ataukah orang-orang yang sengaja meninggalkan hal yang baik dalam kehidupan ini seperti anak yang hilang itu. Bersediakah kita dengan sengaja menanti-nantikan dan bahkan nantinya menyambut dia, melakukan tindakan proaktif untuk mengasihi? Mungkin ada orang yang sedang terhilang dalam hidup kita. Mari kita proaktif untuk menemukan dia sebagaimana yang diteladankan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.